Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian bahasa Arab untuk kelas 10 bab 5. Kita masuk ke bagian al-qawaid atau kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam bab 5 yaitu adawatul istifham atau kata tanya. Udrus, pelajarilah, walahid, dan perhatikanlah, wafham, serta pahamilah. Adawatul istifham. Apa itu adawatul istifham? Kata tanya dalam bahasa Arab ada apa saja? Wa min adawatihi al istifham, ini artinya kata tanya, adawatul istifham adalah media atau sarana untuk mencari tahu tentang sesuatu. Kata tanya yang sering digunakan dalam bahasa Arab ada ma, artinya apa, man, siapa, aina, di mana, madza, apa, hal atau niku apakah, kaifa, bagaimana, mata, kapan, kam, berapa, limada, kenapa. Kita lihat contohnya. Contoh menggunakan ma. Ma hadza, apa ini? Cara menjawabnya, hadza kitabun, ini buku. Contoh lain, ma hadzal kitab, kitab apa? Mohon maaf, ma hadzal kitab, apa kitab ini? Dijawab, hadza kitabul lughatil arabiyyah, ini kitab bahasa Arab. Contoh lain, masmuk, apa namamu? Karena nama di sini bukan digunakan untuk menanyakan orang, isim itu kan benda, maka menggunakan kata ma. Masmuk, siapa namamu atau apa namamu? Dijawab, ismi Ammar, namaku Ammar. Ma unwanuka, apa alamatmu? Dijawab, Syari' Hasim Asy'ari, Raqam 25, Jombang. Jalan Hasim Asy'ari nomor 25, Jombang. Ma raqmu jawalik, apa nomor HP-mu? Dijawab, nomor HP-nya. Kemudian kosakata kedua tentang kata tanya, man, siapa? Contohnya, man anta, siapa kamu? Dijawab, ana thalibun, saya seorang murid. Man yurafiquka ilal maktabah, siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Dijawab, shadiqi, temanku. Muhammad, ya ustadz, wahai ustadz. Kemudian contoh aina artinya di mana. Aina Nabilah, di mana Nabilah? Fi ghurfatil mudzakarah, di ruang belajar. Aina tajlis, di mana kamu duduk? Amamat tilviziyun, di depan televisi. Ya abi, wahai ayah. Contoh madza, apa? Madza ta'mal, apa yang kamu lakukan? Aqra'ul jaridah, saya membaca koran. Madza taktub, apa yang kamu tulis? Aktubul qissah, saya menulis cerita. Madza turid, apa yang kamu inginkan? Uridu al-qahwah, saya ingin kopi. Di sini ada dua kata yang bermakna apa? Ada ma yang di atas sama madza yang di bawah. Apa perbedaan ma dan madza? Kalau ma, kata tanya yang diawali ma niku untuk menanyakan sebuah benda. Jadi setelah maniki pasti diikuti oleh isim. Ma hadza ini isim isyarah. Ma hadzal kitab, isim juga. Masmuk, isim. Unwan, isim. Raqmu, isim. Setelah kata tanya ma niku diikuti oleh isim. Sedangkan setelah kosakata madza, apa, niku diikuti oleh fiil atau kata kerja.
Mada ta'mal, apa yang kamu lakukan? Mada taktub, apa yang kamu tulis? Mada turid, apa yang kamu inginkan? Ini semua kan fi'il atau kata kerja. Selanjutnya kata tanya hal. Hal anta mudarris, apakah kamu seorang guru? Jawabannya ada dua, ada iya, ada tidak. Setiap pertanyaan yang diawali dengan hal, apakah, niku jawabannya ada dua, bisa iya, bisa tidak. Contoh, hal anta mudarris, apakah kamu seorang guru? Jika yang ditanya adalah seorang guru, maka dijawab na'am, iya, ana mudarris, saya seorang guru. Namun jika yang ditanya bukan seorang guru, maka dijawab sesuai dengan kondisinya. La, tidak, ana thalibun, saya seorang siswa. Contoh yang lain, hal tusafiru ila Jakarta al-yaum, apakah kamu pergi ke Jakarta hari ini? Dijawab ada dua, na'am, iya, usafiru ila Jakarta al-yaum. Jika yang ditanya itu pergi ke Jakarta, maka dijawab na'am, iya, usafiru, saya pergi, ila Jakarta, ke Jakarta, al-yaum, hari ini. Jika tidak pergi ke Jakarta hari ini, maka dijawab la, tidak, bal, tetapi, usafiru, saya pergi ila Jakarta, ke Jakarta, ghadan, besok. Selanjutnya, kaifa, bagaimana? Contoh penggunaannya, kaifal hal, bagaimana keadaanmu. Biasanya kalau dalam konteks lain, kaifa haluk, kaifa haluka, kaifa haluki, bagaimana keadaanmu? Dijawab bi khair, baik, walhamdulillah, alhamdulillah. Selanjutnya, kaifa tadhabu ilal madrasah, bagaimana kamu pergi ke sekolah? Masyan, dengan jalan kaki, masyan alal aqdami, dengan jalan alal aqdami, menggunakan kaki. Selanjutnya, mata berarti kapan. Mata tanawalul fatur, kapan kamu makan pagi? Dijawab fis sa'ah as-sadisah wan nisfi, pada jam 6:30 sobahan, waktu pagi. Atau jawaban lain, fil istirahah, ketika waktu istirahat. Selanjutnya kata tanya kam, berapa. Kam as-sa'atul an, berapa atau jam berapa sekarang? Dijawab as-sa'ah al-ashirah, jam 10 ila khamsa daqaik, kurang 5 menit. Contoh lain, kam taliban, berapa siswa, fil fasli, di kelas itu? Dijawab arba'una taliban, 40 siswa. Contohnya, contoh limada ta'akharta ya Ahmad, mengapa kamu telat wahai Ahmad? Dijawab afwan ya Ustadz, mohon maaf wahai Ustadz, asyari' muzdahim, jalanannya macet, jiddan, banget, jalanannya macet sekali atau macet banget. Contoh lain, limada tadhabu ilal maktabah, mengapa kamu pergi ke perpustakaan? Li asta'ira, karena atau untuk meminjam ba'dal kutub, beberapa buku. Seperti dalam bahasa Indonesia, setiap pertanyaan mengapa pasti dijawab menggunakan karena, atau ketika ada pertanyaan untuk apa, dijawab untuk. Pun dalam bahasa Arab, limada niku berarti mengapa atau untuk apa. Setiap pertanyaan menggunakan limada
baiknya atau lumrahnya jawabannya diawali menggunakan li. Limadha niku berarti mengapa, untuk apa, li niku berarti untuk atau karena. Ngeten. Nggih. Contoh penggunaan dalam sebuah kosakata lain atau konteks lain. Kita diminta memasukkan kosakata atau kata tanya yang tepat dalam 5 nomor berikut. Yaqra'u Ali al-kutub. Ali membaca buku. Yaqra'u Ali al-kutub fil maktabah. Ali membaca buku di perpustakaan. Kira-kira kata tanya yang sesuai untuk kalimat ini adalah menanyakan tempat, karena dijawab fil maktabah, di perpustakaan. Maka kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat adalah di mana. Bahasa Arabnya di mana adalah aina. Aina yaqra'u Ali al-kutub, di mana Ali membaca buku. Ali membaca buku di perpustakaan. Begitu pula nomor-nomor selanjutnya bisa dikerjakan sendiri. Nggih, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.